Halo semuanya, selamat datang kembali di Apps Insight. Di episode kali ini kita akan membahas soal aplikasi untuk mengukur kemajuan pekerjaan atau project pribadi Anda. Aplikasi ini bernama Progress of Project dari developer bernama Komoranma. Untuk mendownloadnya, cukup masuk di Play Store dan ketik di kolom search yaitu Progress, dan pilih seperti yang ditunjukkan di video ini. Keunggulan aplikasi ini tentu untuk mengukur seberapa besar kemajuan yang sudah dikerjakan, jadi ada batas ukurannya dalam mengukur keberhasilan pekerjaan Anda. Mari masuk dalam segmen tutorial remeh. Kalau kita masuk di menu aplikasinya, maka menunya adalah seperti ini. Sebenarnya ada 4 tombol menu yang bisa diakses, yaitu pada 3 strip kiri atas itu untuk membuka menu setelan. Lalu di sebelahnya adalah All Project, jika diketuk itu untuk melihat berbagai view project. Kemudian pada sudut kanan atas yang ada 3 strip bar ini adalah untuk pengaturan view project. Kemudian yang di bawah itu tombol plus untuk menambah menu project. Nah, sekarang mari kita mulai bahas satu persatu. 3 strip pada kiri atas jika kita ketuk, maka terdapat 4 menu yang bisa diakses, yaitu About This App. Ini tentang penjelasan singkat lah tentang aplikasi ini. Yaitu kemudian Color System untuk menyetel warna bar progress project sesuai selera Anda. Jadi ini bisa dipilih kalau misalnya kalian merasa project progress ini selesai di warna hijau, ya silahkan pilih warna hijau yang di akhir. Tapi atau kalian tidak menyukai ada warna merah, kalian bisa pilih yang semuanya warna hijau. Atau Anda malah suka yang warna sebaliknya, warna merah yang berarti udah mau selesai. Itu tergantung pilihan selera Anda. Kalau kami memilih yang merah yang belum selesai, kuning untuk yang udah berprogres, dan hijau itu udah hampir selesai. Kemudian sign out itu adalah untuk keluar akun. Kemudian untuk dark mode itu untuk mode view suasana gelap di sini. Nah, lalu sebelahnya adalah all project. Jika diketuk ada terdapat 4 menu, yaitu all project untuk melihat semua project, incomplete only mode melihat project hanya untuk yang belum selesai. Kemudian complete only yaitu mode melihat project hanya untuk yang sudah selesai. Kemudian archive adalah mode untuk melihat project yang disimpan secara rahasia ya. Sekarang mari kita beralih pada pengaturan 3 strip bar pada kanan atas untuk pengaturan view project. View pengaturan ini sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi tetap kami jelaskan di sini. Ada 5 view, yaitu custom order, registration order, orders first, achievement order, dan deadline order. Custom order itu untuk melihat daftar project secara manual pengaturannya, jadi bebas mau digeser-geser sesuai urgensinya masing-masing. Lalu untuk registration order itu untuk melihat berdasarkan tanggal pembuatan project dibuat. Lalu yang berikutnya adalah oldest first, itu untuk melihat daftar project berdasarkan yang paling tua tanggalannya, mirip dengan registration order. Lalu yang berikutnya achievement order untuk melihat daftar project berdasarkan progress, tapi ini biasanya sering error. Jadi saran kami abaikan model view yang ini, semoga aja ada perbaikan ke depannya. Lalu yang terakhir adalah deadline order. Ini untuk melihat daftar project berdasarkan tanggal deadline, dan lagi-lagi sayangnya ini juga sering error, semoga juga ada perbaikan di update ke depannya. Sebenarnya pengaturan ini tidak terlalu signifikan, tapi tetap kami jelaskan di sini. Lalu untuk tombol plus di bawah yaitu untuk menambah project ya. Jika Anda ketuk, Anda diminta untuk menamai project Anda. Lalu oke, misalnya adalah project renovasi kandang kuda. Oke. Setelah di oke maka akan keluar. Kemudian kalau kita ketuk kembali di renovasi kandang kuda ini, akan ada progres persenan. Lalu ada tanggal deadline yang bisa disetel. Nah, kita bisa pilih tanggal datanya kapan. Misal 30 September. Oke. Kemudian ada jumlah hari tersisa, yaitu 25 hari. Dan juga ada dalam bentuk persentase harinya yang harus dicapai, yaitu 4% dalam project ini. Terakhir adalah deskripsi untuk menambahkan info-info penting. Ini kalian bisa tambahkan di sini. Bebas kalau memang merasa perlu ada tambahan keterangan. Lalu tombol plus di kanan bawah itu kan ada lagi. Itu untuk menambahkan daftar pekerjaan proyek yang lebih detail. Misalnya
membersihkan kandang kuda. Lalu oke. Lalu kalau kita ketuk menunya, kita bisa tambahkan lagi menu subtasnya lagi. Jadi agar tidak bingung, kesimpulannya seperti ini. Pertama kita ada project besar, lalu daftar tugas project besarnya itu kan pasti ada ya masing-masing. Kemudian ada daftar tugas kecil-kecil yang bisa ditambahkan lagi di sini. Dan seterusnya, ya. Untuk persentase pekerjaan bisa dihitung sesuai kebutuhan Anda. Jika ngerasa misal di daftar pekerjaan kecil ini adalah kuda, itu udah selesai, kita tinggal centang dan 100% di sini. Kalau kita kembali, maka persentasenya akan terlihat di atas sini. Ya. Misalnya lagi kalau di dalam daftar tugas proyek ada 5 tugas kecil, maka Anda tinggal menghitungnya dengan 100%. 5 adalah 20%, berarti untuk satu pekerjaan selesai mempunyai bobot 25%. Jadi kalau kita masuk lagi, kita tambahkan lagi, maka persentase akan berkurang. Jadi pastikan daftar pekerjaannya sudah jelas, jadi waktu masuk di aplikasi ini juga sudah enak. Jadi kita sudah punya angka pasti berapa yang harus dicapai dalam hari ini. Apakah itu mau 2% atau kita berdasarkan waktu deadline-nya. Tapi kalau Anda tidak mau ribet perhitungan, lebih baik buat saja subtasnya banyak ya. Subtas di sini, nah ini subtas ini banyak. Dan jadi nanti kalau udah selesai tinggal klik centang aja, udah. Itu sangat-sangat memudahkan. Setelah tadi kita mendapat penjelasan dari berbagai tutorial di aplikasi ini, lalu keuntungannya apa aja sih menggunakan aplikasi ini? Tentu keuntungannya adalah deadline project lebih terukur dan jelas. Ada deadline yang bisa kita setel. Kemudian data progress mudah terlihat dan bisa dibawa sebagai data dalam meeting proyek. Jadi ketika Anda meeting, Anda punya kepercayaan diri untuk bisa menjawab sudah seberapa jauh proyek Anda. Lalu Anda tidak perlu terbayang-bayang soal progres proyek karena ada catatannya yang terukur. Di sini ada persentasenya, ada jumlah hari yang harus dicapai, lalu target persentasenya berapa. Jadi waktu ditanya berapa target harian, Anda bisa jawab 5% atau 2% dan sambil ditambahkan keterangan-keterangan yang lainnya. Lalu kelemahan menggunakan aplikasi ini apa? Tentu ada, yaitu Anda harus rajin memasukkannya secara manual, satu persatu dan mengupdate-nya gitu. Ya, memang ketika melihat atau mengukur progres dari pekerjaan kita tetap dibutuhkan disiplin dan konsisten. Oke? Begitulah tutorial remeh dari kami, semoga membantu dan mari bekerja lebih semangat lagi dengan lebih terukur. Terima kasih dan sampai jumpa.